Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahlu Akbar dengan NIM 21231151 pada kuliah Keanekaragaman Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Bapak Triwanda Martin MSI. Pada materi pertemuan ke-8 dan 9 ini, kita akan membahas materi mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu hewan tingkat rendah dan hewan tingkat tinggi. Adapun bahan kajiannya itu hewan vertebrata dan hewan intervertebrata. Pengertian hewan vertebrata. Hewan vertebrata merupakan hewan yang mempunyai tulang belakang atau tulang punggung. Jadi jika kalian melihat hewan yang mempunyai tulang punggung, tulang belakang atau tulang punggung itu merupakan salah satu dari hewan dari kelompok vertebrata. Dalam kelompok hewan vertebrata sendiri mempunyai 5 kelompok kecil, yaitu yang menyusunnya itu amfibi, ikan, yaitu Pisces, aves atau burung, hewan reptil atau reptiles, dan mamalia atau hewan yang menyusui. Yang pertama, amfibi. Hewan amfibi merupakan salah satu jenis dari hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang yang memiliki keunikan yaitu hidup di dua alam. Ciri hewan amfibi yang pertama yang mengalami proses metamorfosis sempurna. Amfibi hewan yang bertelur memiliki kulit yang halus, tipis, serta berpori, berdarah dingin atau disebut dengan poikiloterm. Selanjutnya, peredaran darah sendiri hewan amfibi memiliki 3 bagian jantung, yaitu satu vertikal dan dua atrium. Selanjutnya, sistem peredaran tertutup dan memiliki sistem respirasi yang terpisah. Seperti ini perkembangan hewan amfibi. Selanjutnya, ikan atau Pisces. Hewan Pisces sendiri merupakan hewan yang termasuk dalam hewan vertebrata. Ikan sendiri memiliki habitat hidup di dalam kawasan perairan mulai dari air asin dan air tawar. Ciri-ciri ikan atau Pisces yang pertama, ikan juga mempunyai bagian kepala, badan, dan ekor untuk bergerak. Ikan mempunyai sebuah sisik. Habitat utama dari Pisces ini merupakan air. Ada yang air tawar dan ada juga air laut. Selanjutnya, ikan bernafas menggunakan insang, dan yang terakhir mempunyai sirip untuk membantu mempermudah bergerak dalam air. Seperti inilah daur hidup ikan. Selanjutnya, aves atau burung. Aves merupakan hewan vertebrata yang hampir keseluruhnya tubuhnya ditutupi oleh bulu epidermis yang digunakan sebagai pelindung. Ciri-ciri aves atau burung yang pertama memiliki berbagai macam ukuran tubuh. Mulut burung tersusun oleh zat tanduk serta tidak memiliki gigi dan lidah untuk dijulurkan. Burung memiliki kelopak mata yang sempurna. Yang keempat, selain memiliki paruh yang tajam dan keras, aves juga memiliki alat bantu lain yaitu sepasang kaki. Yang selanjutnya bernafas menggunakan paru-paru, memiliki trakea yang bercabang, dan yang terakhir sistem pencernaan yang lengkap mulai dari mulut, kerongkongan atau esofagus, tembolok, kelenjar lambung, lambung otot, usus halus, usus besar, dan kloaka. Seperti ini daun hidup ayam. Selanjutnya, hewan reptil merupakan salah satu jenis hewan yang berdarah dingin dan mempunyai pelindung berupa sisik maupun tempurung untuk melindungi diri. Adapun ciri-ciri dari hewan reptil yang pertama memiliki banyak variasi dari ukuran tubuh, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Mempunyai kelenjar bau yang terdapat di sekitar kloaka, hewan yang berdarah dingin, peredaran darah yang tertutup ganda, dan yang terakhir bisa hidup dalam jangka waktu yang lama. Seperti inilah cara berkembang biak reptil. Selanjutnya, mamalia atau hewan yang menyusui. Mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk merawat dan memberikan nutrisi kepada anaknya. Adapun ciri-ciri mamalia atau hewan menyusui, yang pertama, mamalia memiliki kelenjar susu. Yang kedua, memiliki rambut atau bulu yang menutupi dirinya. Yang ketiga, bernafas menggunakan paru-paru dan mempunyai otot diafragma. Selanjutnya, memiliki kelenjar keringat pada kulitnya, dan yang terakhir memiliki beragam gigi. Ada yang mempunyai gigi geraham, taring, dan gigi seri. Seperti inilah cara berkembang biak mamalia. Selanjutnya, pengertian hewan intervertebrata. Intervertebrata merupakan
kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelompok ini mempunyai habitat yang sangat bermacam jenis, mulai dari laut, sungai, darat, bahkan juga sampai di pegunungan. Jenis dari invertebrata ini terdapat dua kelompok, yakni yang berdasarkan jenis simetris tubuhnya dan yang berdasarkan tingkat perkembangan lapisan tubuhnya. Yang pertama berdasarkan jenis simetri tubuhnya. Berdasarkan jenis simetri tubuhnya, invertebrata ini dapat dibedakan menjadi kelompok hewan bersimetri radial, kelompok hewan bersimetri bilateral. Yang kedua, berdasarkan tingkat perkembangan lapisan tubuhnya. Berdasarkan tingkat perkembangan lapisan tubuhnya, invertebrata tersebut dibedakan menjadi diploplastik dan triplostastik. Diploplastik hewan diploplastik ini memiliki dua lapisan tubuh, yakni endodermis atau dalam dan eksodermis atau luar. Misalnya Porifera dan Cnidaria. Selanjutnya, triploplastik berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh. Hewan triploplastik ini dibedakan menjadi triploplastik acelomata, pseudocelomata, dan celomata. Selanjutnya, film hewan invertebrata. Yang pertama, film porifera atau hewan berpori-pori. Sesuai dengan namanya, porifera merupakan tubuh hewan ini berpori-pori. Ciri umum dan karakteristik hewan porifera yaitu bertubuh seperti spons atau berpori-pori. Habitatnya di air tawar, hampir menyerupai hewan laut dan binatang ini dapat berpindah tempat. Hewan dari film porifera ini dibagi menjadi tiga ordo. Yang pertama memiliki zat kapur, memiliki kersik, dan yang terakhir hewan ini sangat lunak. Seperti ini contoh dari hewan berpori-pori. Selanjutnya film Coelenterata atau hewan berongga. Dalam bahasa Yunani, koilos artinya sebagai rongga. Ciri umum dari karakteristik dari hewan ini yaitu tubuhnya seperti memiliki rongga, tinggal di kedalaman laut dan air tawar, dan pada bagian mulut hewan ini terdapat jaring-jaring lembut. Hewan berongga ini terbagi menjadi 4 ordo. Yang pertama ordo Hydrozoa, yang kedua ordo Scyphozoa, ordo Anthozoa, dan yang terakhir ordo Ctenophora. Contoh hewan Coelenterata yaitu ubur-ubur dan anemon laut. Seperti ini contoh dari hewan berongga. Selanjutnya film Platyhelminthes atau hewan pipih. Dalam bahasa Yunani, flesh diartikan sebagai bentuk pipih, sedangkan helimes artinya sebagai cacing. Ciri umum dan karakteristik hewan ini adalah bentuk hewannya pipih, tidak memiliki peredaran darah, dan tubuh melebar dan tidak memiliki ruas-ruas. Hewan dari ini memiliki tiga ordo. Yang pertama ordo Turbellaria, ordo Trematodo, dan ordo Castroda. Contoh hewan dari golongan hewan pipih ini yaitu cacing berambut getar dan cacing isap. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya film moluska atau hewan bertubuh lunak. Moluska merupakan hewan yang bertubuh lunak. Adapun ciri-cirinya itu memiliki cangkang pembungkus, jenis hewan hermaprodit, dan memiliki sistem pencernaan dan pernafasan. Hewan dari film ini memiliki 5 ordo. Yang pertama ordo Amphineura, ordo Gastropoda, ordo Scapoda, ordo Plesipoda, dan ordo Cephalopoda. Yaitu adapun contoh dari hewan moluska adalah siput, gurita, dan cumi-cumi. Seperti ini contoh dari hewan bertubuh lunak. Selanjutnya film Echinodermata atau kulit berduri. Hewan jenis ini itu jenis hewan yang memiliki duri pada kulit. Ciri-cirinya itu kulit yang berduri, hidup di laut, dan bentuknya tidak memiliki kepala. Hewan Echinodermata terdiri dari 4 ordo. Yang pertama ordo Chinoidea, ordo Asteroidea, ordo Ophiuroidea, dan yang terakhir ordo Echinoidea. Contoh hewan Echinodermata ini adalah landak laut dan bintang laut.
Selanjutnya film ar Arthropoda, yaitu hewan berkaki segmen. Arthropoda merupakan hewan dengan kaki bersegmen-segmen. Adapun ciri-cirinya itu tubuh ukurannya lebih besar dari film lainnya, memiliki ruas pada bagian kaki, tidak memiliki warna darah, dan selanjutnya saat pertumbuhan hewan ini mengalami perubahan bentuk. Adapun film yang dimiliki pada film ini itu ordonya yang pertama ordo Crustacea, ordo Insecta, Arachnodiae, dan Myriapoda. Adapun contohnya itu kupu-kupu, kalajengking, dan kepiting. Selanjutnya film Annelida, yaitu cacing bersegmen atau ruas. Adapun tumbuhnya dilengkapi segmen. Ciri-cirinya tiap segmen saling berkoordinasi, memiliki sistem berdarah yang cukup baik. Film Annelida memiliki tiga kelas, yaitu eh, film Oligoscatea, Polychaeta, dan Hirudinea. Contoh hewan Annelida adalah cacing tanah, lintah, dan pacet. Seperti ini contoh gambarnya. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari tabel ini. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya pada pertemuan 8 dan 9 ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.